Ya. Masuk pokok perkara, bagi transparan nanti terbukti, panggil saksi-saksi, ini kebohongan-kebohongannya, ini penipuan-penipuannya yang selama ini terjadi. Ya. Dan sebenarnya sih nggak perlu dibuktikan kalau sudah faktanya begitu. Misalnya Bybet Indosat, ya, itu kan sampai sekarang nggak dibeli lagi. Mobil SNK nggak ada juga. Ya. Impor, malah banyak impor. Kemudian juga tenaga kerja 10 juta, yang datang malah TKA Cina, yang sampai sekarang dengan PPKM justru pada masuk banyak. Ini kan merugikan bangsa, nggak ada kepentingan kita di situ, Pak. Coba tolong dilihat, saudara-saudaraku, apa kepentingan kita di situ? Nggak ada. Kali ini kita akan membahas tentang persidangan tuntutan kepada Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia. Presiden Joko Widodo digugat sejumlah orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai tim pembela ulama dan aktivis TPUA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIPP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam nomor perkara 266, PDT, G, 2021, PN JKT, PES dengan nama penggugat Muhyiddin Jalin dan tergugat Presiden Jokowi selaku Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Salah satu penggugat juga terdapat nama pengacara Egy Sujana. Merujuk pada situs SIPP, status perkara disebutkan masih sebagai pendaftaran. Kemudian, petitum dalam perkara itu ialah menuntut tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku Presiden RI. Kemudian Muhyiddin meminta agar pengadilan mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan bahwa Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Saat dihubungi, Muhyiddin mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap Presiden Jokowi disebabkan oleh terjadinya sejumlah persoalan di negara Indonesia. Misalnya, kata dia, penegakan hukum dan perekonomian yang dinilai carut-marut, lalu sejumlah pembohongan publik hingga melahirkan regulasi nasional yang dinilai tidak patut atau tidak layak hingga membuat gaduh. Namun demikian, dia tidak membeberkan secara rinci mengenai kasus spesifik yang dilakukan oleh Jokowi sehingga membuatnya harus digugat. Selain Jokowi, TPUA juga menggugat DPR RI dan terregister dengan nomor perkara 265, PDT, G, 2021, PN, JKT, PES tertanggal 30 April. Mereka menilai bahwa DPR turut menyebabkan sejumlah persoalan di bangsa ini. Juru bicara Presiden Jokowi, Fajrul Rahman tak membalas permintaan konfirmasi melalui pesan instan terkait laporan ke PN Jakpus ini. Mari kita saksikan video persidangan tuntutannya. Sangat tawakal sama Allah, kita hadapi dengan gentle, tapi sebaliknya Jokowi sebagai presiden tidak gentle, nggak datang, bagaimana? Oke lewat kalian, tapi justru menuduh. Ya, saya nggak melihat mana Pak surat tertulis yang dari Jokowinya, ini kan pendapat jaksa, yang Jokowinya sendiri mana Pak? Coba pertanyaan seriusnya, ini kan semua jaksa yang tanda tangan ini, yang Jokowinya mana Pak? Kan mestinya jaksa itu memang pengacara negara hanya melampirkan yang maunya kliennya, yaitu yang kita gugat adalah presiden, bukan jaksa. Kita nggak gugat jaksa agung, kita nggak gugat Menseknek. Kan kemarin saya udah bilang dengan hormat, tidak bermaksud mendikte, tolong disertakan tulisan tertulis dari tanda tangan Jokowi. Itu baru benar dalam jawaban-jawabannya. Oleh karena itu, sudahlah, negara kita nasibnya dipimpin dengan kondisi yang seperti ini, maka ya mungkin hikmahnya lebih terbongkar lagi kalau dengan ada saksi-saksi. Kita bisa banyak datangin saksi, bro. Banyak sekali kita bisa. Rakyat yang ini, jangan lupa ya, kalau konteksnya pilihan kita sering dikecam juga di ente mewakili rakyat yang mana gitu. Nah itu dia udah on dia. Rakyat yang mana itu sudah pasti kalau dalam pemilihan Pilpres 2019 yang tidak dukung Jokowi itu 68 juta. Dukung Prabowo. Itulah yang salah satu disebut rakyat. Nah, walaupun Prabowo sudah gabung dengan Jokowi, tidak otomatis pendukungnya dulu ikut gabung juga. Enggak, tetap buktinya ini ada. Betul apa tidak? Contoh Pak. Oleh karena itu, nggak usah ditanya lagi rakyat yang mana. Rakyat yang mana bagaimana sih kok rakyat yang mana? Coba kamu ngomong. Jadi saya nggak mau wakil-wakil itu. Nih Pak. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya.
Saya Muhyiddin Jali, biasa dipanggil Bang Jali Pitung. Di sesi yang pertama atau mediasi yang pertama juga pernah kami ditanyakan, Bang, apakah tidak ada cara lain untuk menyampaikan aspirasi dan gugatan ini? Saya bilang sudah tertutup. Jauh sebelum ini kami lakukan, kami sudah melakukan aksi-aksi unjuk rasa protes ke DPR, MPR. Itulah lembaga yang sesungguhnya harusnya mewakili rakyat, tapi menurut kami itu adalah mandul, sehingga kami berkonsultasi dengan Pak Egy Sujana, lahirlah keputusan untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tinggal satu lembaga lagi. Harapan kita di lembaga yudikatif inilah hukum masih bisa ditegakkan. Jadi, apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Umum PPUA atau advokat kami Bang Egy yang kita cintai, ini menjadi benar bahwa potret bangsa kita terhadap penegakan hukum ya seperti ini. Presiden yang kita gugat, tapi yang menyampaikan adalah legal opininya jaksa. Padahal ini kan yang kita gugat personalitas dan institusionalnya presiden. Ini bukan perkara biasa yang berebut tentang harta benda. Memang ini perkara perdata. Tapi yang kita gugat ada presiden. Tapi mana nggak ada. Dari awal Pak Egy itu sudah meminta mana stempel, cap basah, tanda tangan, cap basah dan sebagainya. Oke lah, kita masih mengalah tentang peraturan presiden. Saya lupa nomor berapa yang kemarin disebutkan untuk mewakili sebagai kuasa hukum dari presiden secara kelembagaan. Yang kita tuntutnya di samping lembaga, personalitasnya Insinyur Haji Joko Widodo yang kita gugat untuk mengundurkan diri. Apakah Bapak-Bapak ini tahu apa yang dirasakan oleh Joko Widodo saat ini? Atau Pak Jokowi juga selaku presiden saat ini jangan-jangan tidak tahu dia digugat oleh kami ini sebagai rakyatnya. Gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya hari ini tidak bisa juga ketemu dengan mediasi ini, atau tidak mau tahu misalnya, ya kami bersyukur justru apa yang disampaikan oleh Prof. Egy tadi. Kita akan buka terang benderang kepada masyarakat Indonesia dan dunia ini tentunya yang sudah memiliki begitu banyak, begitu yang tersimpan tentang data-data mulai dari tahun berapa, saya lupa, tahun 2014 sampai 2019 dan 2021 saat ini. Contoh saja misalnya, 6.000 sudah di order, sudah dipesan 6.000 SMK. Mana? Kemudian janji-janji kita tidak akan melakukan hutang. Yang terjadi hutang dalam kantong menyekik leher. Apakah ini juga upaya menghilangkan hutang kita tidak tahu. 11.000 triliun di kantong saya. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, Bang Jali Pitung hari ini. Apakah saya berbohong? Walaupun mungkin saya batuk, menurut dokter secara medis saya batuk, sakit. Tapi saya bilang alhamdulillah. Itu yang terjadi pada rumah sakit Umi, Habib Rizik Sihab. Cerita tentang hukum, penegakan hukum, equality before the law, law enforcement. Saya orang kampung nih, nggak ngerti istilah, jadi akhirnya saya belajar tentang hukum. Apakah fakultas hukum harus dibubarkan ketika hukum pelaksanaannya seperti ini? Mohon maaf, saya belajar banyak dari Bang Egy. Saya tidak kuliah tentang hukum, tapi akhirnya saya memahami hukum bahwa kerdil sekali hari ini. Demikian, terima kasih.